Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita sekalian, umat yang sungguh menikmati akan pemeliharaan Tuhan dan mendasari akan hidup ini dalam ungkapan syukur bahwa dalam segala situasi hidup, Allah senantiasa berkarya untuk menyatakan kebaikan bagi setiap kita anak-anaknya. Mengawali akan setiap aktivitas dan rutinitas kita di hari ini, mari kita mendasarinya di dalam terang firman Tuhan. Dan karena itu, mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun langkah perjalanan hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa di atas segala-galanya dan menguasai kehidupan kami. Dan Engkau Bapa yang sungguh mengenal akan setiap keberadaan kami anak-anak-Mu. Betapa kami bersyukur bahwa kami dikasihi oleh Tuhan dan masih diberikan kesempatan hidup dan menikmati indahnya hidup ini dengan sebuah pemaknaan iman bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dan karena itulah yang menjadi dasar kerinduan kami untuk datang mencari hadirat Tuhan dalam persekutuan di pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan karena itu ya Bapa, kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan batin kami, sehingga kami sungguh mendasari hidup kami hari ini dalam hikmat Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami datang dalam harap kepadamu untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 7 sampai 17. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 7 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena engkau mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Hidup bahagia di dalam terang. Hidup bahagia di dalam terang. Itulah tema perenungan kita dalam santapan rohani kita di pagi hari ini, edisi Jumat 18 Februari tahun 2022. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ibunya karena sudah 2 hari lampu di rumahnya padam karena kehabisan pulsa listrik. Sang anak tidak lagi senang mengerjakan sesuatu seperti belajar, makan, dan bekerja. Bagaimana tidak, saat hendak belajar, ia tidak dapat membaca dan menulis dalam kegelapan. Saat hendak makan, ia tidak menikmatinya. Demikian halnya saat kehendak bekerja, ia sangat kesulitan karena kegelapan. Jemaat Tuhan, dalam perikop bacaan ini, penulis terus mengulang kata gelap dan terang untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama hidup dalam kegelapan, yaitu dosa. Terlebih dalam bacaan kita melihat bagaimana sikap tidak mengasihi, baik kepada saudara maupun orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu menyebabkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, hidup baru atau hidup dalam terang berarti hidup dalam perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan. Dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka akan hidup bahagia dan damai. Suatu kondisi yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hal itu yang kemudian ditegaskan kembali sebagai perintah baru, sekalipun perintah mengasihi itu sudah sejak mulanya diajarkan bagi mereka. Jemaat Tuhan, perintah itu juga datang dalam kehidupan kita sekarang ini. Tentu kita semua ingin bahagia dan nyaman. Karenanya kita harus hidup dalam terang. Bukti bahwa kita hidup dalam terang ialah kita saling mengasihi dalam hidup ini. Mengasihi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja kita, serta dimanapun kita berada. Kita terus saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Kebahagiaan yang sejati dan sempurna terjadi dan tercipta ketika kami memaknai bahwa hidup ini adalah kasih dari Allah, dan kasih Allah yang kami nikmati dan kami rasakan senantiasa juga kami nyatakan sebagai keterpanggilan kami sebagai anak-anak terang yang telah diselamatkan oleh Kristus dari dosa. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup dalam Roh-Mu dan dituntun oleh Roh-Mu, sehingga kami terus menyatakan akan perintah baru yang Tuhan telah amanatkan bagi kami, yaitu untuk saling mengasihi dalam ketulusan, dalam apa adanya, bukan apa ada apanya. Bapa di dalam sorga, mampukan kami semua untuk hidup setia bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami ataupun yang tidak bersama dengan kami. Dalam setiap aktivitas mereka, keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menaungi kehidupan rumpun keluarga besar kami masing-masing. Sehingga melalui itu semua, kehidupan kami terus memancarkan damai sejahtera Allah. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan di hari ini, baik itu ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan, Engkau sempurnakanlah sukacita kami semua.
dalam memaknai akan setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan, baik itu yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan dengarlah pergumulan akan orang tua dan saudara-saudara kami ini. Dan Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu melalui proses pemulihan yang akan mereka terima. Dan berkati setiap pengobatan yang diusahakan oleh pihak keluarga. Biarlah semuanya itu membawa hasil yang baik bagi kekasih-kekasih kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Perteguhkan iman dan harap serta percaya mereka kepadamu. Bapa di dalam sorga, berkati akan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam pelayanan di tengah-tengah ladang-Mu. Berikan hikmat, berikan kekuatan dan juga ketekunan serta kesabaran dalam menjalani akan peran ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarlah lewat pelayanan yang kami naikkan kepadamu, membawa berkat bagi umat-Mu dan juga memancarkan kemuliaan Allah. Bapa di dalam sorga, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami senantiasa menjadikan hidup kami sebagai citra diri Allah yang terus memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur dan harap kami yang kami bawa dan dasarkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.